15 hari setelah Perang Dingin, Baskara akhirnya teringat bahwa ia punya keluarga. Duduk di kantornya di lantai teratas, ia memberi perintah kepada sekretarisnya dengan nada tenang, "Katakan pada istriku, aku sudah membuatnya menderita. Aku akan pulang malam ini." Namun, Budi, sang sekretaris, berdiri di ambang pintu, wajahnya perlahan memucat saat berkata, "Pak Baskara, pada hari Bapak pergi karena Nona Shinta, Nyonya sudah berkemas semalaman dan membawa Nona Maya berangkat ke Prancis. Apakah Bapak tidak tahu?" Kata-kata ini kudengar langsung dari Budi di kemudian hari. Menurutnya, saat itu, pulpen di tangan Baskara patah menjadi dua, tintanya merembes ke telapak tangannya seperti darah. Baskara menatapnya, bertanya seolah tak mengerti, "Siapa yang pergi ke Prancis?" Budi mengulangi dengan suara pelan, "Nyonya dan Nona Maya." "Kapan?" 15 hari yang lalu. Kantor menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Hari itu, rapat kuartalan grup Cakra baru saja selesai. Di luar, semua direktur menunggu Baskara menandatangani dokumen akuisisi. Namun, ia tiba-tiba bangkit, mendorong kursinya dan melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Budi bergegas mengejarnya. "Pak Baskara, rapat belum selesai." Tanpa menoleh, Baskara berkata, "Siapkan mobil." Saat ia tiba di villa, hari sudah gelap. Villa keluarga Cakra selalu terasa terlalu besar. Selama 5 tahun aku tinggal di sana, aku tidak pernah merasa itu adalah rumah yang sesungguhnya. Saat itu, kunci rumah masih seperti semula, dan kata sandi pintu juga masih tanggal ulang tahun Maya. Namun, ketika Baskara membuka pintu dan masuk, lampu tidak menyala, dan tidak ada sosok anak kecil yang berlari menyambutnya sambil berteriak, "Papa." Di teras, sandal rumah berwarna krem yang biasa kupakai sudah tidak ada. Anggrek bulan di vas ruang tamu sudah lama layu. Dulu, aku mengganti airnya setiap hari, tetapi Baskara tidak pernah sekalipun memperhatikannya. Kini, ia menatap lama bunga yang terkulai di bibir vas itu. Dia naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar tidur utama. Lemari pakaianku setengah kosong. Barang-barang itu tidak diambil dengan berantakan karena marah, melainkan dirapikan dengan baik. Mantel, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan uang tunai milikku semuanya lenyap. Di atas meja samping tempat tidur, hanya tersisa sebuah cincin kawin. Di bawah cincin itu, tergeletak sepucuk surat gugatan cerai. Baskara tidak menyentuh surat itu. Ia pertama-tama menuju kamar anak. Di tempat tidur kecil Maya, boneka kelinci kesayangannya masih ada. Gelas merah muda favoritnya juga ada di sana. Hanya saja, di samping gelas itu, tergeletak salinan rekam medis. Serangan asma alergi. Waktu diagnosisnya adalah malam hari pertama ia memulai perang dingin denganku demi Shinta. Di bawah catatan pembayaran, tertulis dengan tinta merah, "Gagal bayar dengan kartu keluarga." Baskara menatap kertas itu, wajahnya akhirnya berubah. Seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan meneleponku. Panggilan pertama, tidak aktif. Panggilan kedua, juga tidak aktif. Panggilan ketiga, tetap tidak aktif. Ia beralih ke panggilan via aplikasi pesan, tetapi yang muncul adalah notifikasi tidak dapat dihubungi. Terakhir, ia membuka media sosialku. Di sana, hanya ada satu foto. Dalam foto itu, Maya duduk di area pediatrik sebuah rumah sakit yang asing. Punggung tangannya ditusuk jarum infus, dan ia memeluk erat boneka kelincinya. Di luar jendela, tampak pemandangan salju di Prancis. Keterangannya hanya satu kalimat. "Mulai hari ini, kami akan hidup dengan baik." Baskara menggenggam erat ponselnya. Mungkin saat itulah ia akhirnya sadar. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku, tidak sedang mengamuk, juga tidak sedang menunggunya untuk mengalah. Aku benar-benar telah pergi. 15 hari yang lalu, pada malam itu, aku keluar dari pesta makan malam keluarga Cakra. Pergelangan tanganku masih terasa sakit. Shinta menabrak ujung gaunku, seperti bunga merah berkualitas rendah. Semua orang menyalahkanku sebagai istri yang jahat. Ibu mertuaku, Hartati, menunjukku dan berkata, "Kamu sudah menikah dengan keluarga Cakra selama 5 tahun, tidakkah kamu punya sedikit saja rasa toleransi?" Shinta berkata dengan suara bergetar, "Kak Baskara, sudahlah. Mungkin memang salahku karena kembali." Baskara berdiri di sampingnya, menatapku dengan mata dingin. "Minta maaf." Aku balas menatapnya, "Aku tidak mendorongnya." Dia berkata, "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu berdiri di depannya." Aku tertawa kecil. "Jadi karena aku berdiri di sana dan dia jatuh, berarti aku yang mendorongnya?" Baskara mengerutkan kening. Saat itu, aku tiba-tiba merasa sangat lelah.
Selama 5 tahun pernikahan, aku telah menjelaskan berkali-kali bahwa aku tidak menindas Shinta. Bahwa keluargaku tidak menggunakan uang keluarga Cakra. Bahwa aku tidak menggunakan Maya sebagai alat untuk mengikatnya. Bahwa aku juga bisa terluka, bisa merasa dirugikan, dan bisa merasa tidak tahan lagi. Namun, Baskara selalu hanya mendengar apa yang ingin ia dengar. Malam itu, di depan banyak tamu, ia berkata, "Tangan Shinta terluka begitu parah. Sponsor untuk pameran Anumerta ibumu akan dibatalkan sementara. Kita akan bicarakan lagi setelah kamu menyadari kesalahanmu." Aku menatapnya. Itu adalah pameran lukisan yang telah aku persiapkan selama 3 tahun setelah ibuku meninggal. Dia seharusnya tahu betul apa artinya itu bagiku. Aku bertanya, "Kamu menggunakan pameran Anumerta ibuku untuk membela Shinta?" Suara Baskara dingin. "Kamu yang lebih dulu mempermalukan keluarga." Aku mengangguk. Lalu, di hadapan semua orang, aku meletakkan gelasku kembali ke nampan, berbalik, dan pergi. Aku tidak menangis, tidak membuat keributan, karena aku tidak lagi berharap apapun darinya. Saat kembali ke villa, Maya demam. Mata asisten rumah tangga kami merah dan bengkak. "Nyonya," Nona Maya batuk terus-menerus, tadi bahkan sampai tidak bisa bernapas. Aku menggendong anakku dan berlari ke rumah sakit. Saat membayar, kartu keluarga tidak bisa digunakan. Struk yang keluar dari mesin bertuliskan, "Transaksi gagal." Aku terpaku sejenak di depan loket, lalu segera menggantinya dengan kartuku sendiri. Perawat mendesakku untuk menandatangani, tetapi tanganku tidak gemetar. Maya terbaring di ruang gawat darurat, tangan mungilnya mencengkeram ujung bajuku dan berkata dengan suara tertahan, "Mama, apa papa sudah tidak mau kita lagi?" Aku mengelus kepalanya dan berkata, "Bukan begitu." Dia menatapku, jadi aku menambahkan, "Kita yang sudah tidak mau papa lagi." Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku mengemasi barang-barang ke dalam 3 koper. Paspor, visa, rekam medis, akta kelahiran, sertifikat kualifikasi profesiku, dokumen saham galeri ibuku, dan perjanjian tambahan mengenai hak asuh anak yang ditandatangani sendiri oleh Baskara 3 tahun lalu. Itu adalah salah satu dari banyak dokumen yang ia tandatangani sembarangan saat aku mengalami depresi pasca melahirkan, hanya untuk menenangkanku karena ia merasa repot. Dia mungkin sudah lupa, tetapi dalam dokumen itu tertulis dengan jelas, jika hubungan pernikahan rusak dan salah satu pihak mengabaikan pengasuhan anak dalam jangka waktu yang lama, pihak lain berhak mendapatkan prioritas hak asuh. Aku tidak lupa. Aku melepaskan cincin kawin dan meletakkannya di meja samping tempat tidur, mematikan berbagi lokasi, menghapus grup obrolan keluarga, dan memblokir semua kerabat keluarga Cakra. Pukul 4 pagi, aku menggendong Maya masuk ke mobil jemputan. Di luar jendela mobil, kota masih tertidur lelap. Aku menatap wajah mungil putriku yang demam, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Kemudian aku mendengar bahwa Baskara berdiri lama di kamar anak. Budi berkata ia belum pernah melihat Baskara seperti itu. Dia menggenggam erat rekam medis itu dan berkata dengan suara rendah yang nyaris tak terdengar, "Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" Budi terdiam sejenak, lalu berkata, "Nyonya sudah beberapa kali menelepon Anda." Ketika Baskara mengangkat wajahnya, Budi menyerahkan riwayat panggilannya. 3 panggilan, 1 ditolak, 2 tidak dijawab. Waktunya adalah setelah pesta makan malam selesai dan sebelum Maya masuk UGD. Baskara menatap 3 baris catatan itu, wajahnya pucat pasi. Karena malam itu, dia sedang menemani Shinta mengobati lukanya di rumah sakit. Shinta hanya mengalami luka gores kecil di telapak tangannya, tetapi Maya hampir tidak bisa bernapas. Dia akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil surat gugatan cerai itu. Di halaman pertama, hanya ada 1 kalimat yang kutulis. "Baskara, aku dan Maya tidak akan menunggumu pulang lagi. Aku akan membawa Maya ke Prancis." Hari itu, di bandara, pengumuman untuk naik ke pesawat terus bergema. Maya, yang sedikit linglung karena demam, bersandar di bahuku dan berkata dengan suara kecil, "Mama, aku mengantuk." Aku memeluknya erat. "Tidurlah, nanti kalau bangun kita sudah sampai. Apa papa juga akan datang?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Di luar bandara, orang-orang lalu lalang. Ada pasangan suami istri mendorong kereta bayi, ada wanita muda menarik koper. Ada yang berpelukan, ada yang mengucapkan selamat tinggal. Berdiri di tengah keramaian, aku tiba-tiba teringat saat aku menikah dengan Baskara 5 tahun lalu, aku juga berada di bandara seperti ini. Waktu itu, aku mengejarnya yang pergi ke luar negeri untuk negosiasi proyek demi merayakan ulang tahunnya bersama. Dia tidak suka keramaian,
jadi aku membuatkan nasi goreng di kamar hotel. Nasinya agak keras, tetapi dia memakan semuanya dan berkata padaku, "Kirana, orang sepertimu cocok jadi istri." Dulu aku menganggap itu pujian, tetapi belakangan aku sadar, itu hanyalah penilaian terhadap sebuah alat yang berguna. Aku cocok menjadi istri. Cocok merawat orang tua. Cocok menjaga citra. Cocok mengasuh anak sendirian saat dia sibuk, cocok untuk tidak membuat masalah saat Shinta kembali. Hanya saja, tidak cocok untuk dicintai. Sebelum naik pesawat, aku membuka ponselku untuk terakhir kalinya. Tidak ada panggilan balik dari Baskara, hanya ada satu pesan suara dari ibu mertuaku, Hartati. Saat diputar, terdengar suara yang menahan amarah, "Kirana, malam ini kamu telah mencoreng muka keluarga Cakra. Shinta adalah tamu dan teman lama Baskara, kenapa kamu harus bersaing dengannya?" Bagi seorang wanita, yang terpenting adalah menjaga keutuhan rumah tangga, bukan menang atau kalah sesaat. Aku mendengarkannya, lalu langsung menghapusnya dan mengirim pesan kepada pengacaraku, "Ratna, aku sudah berangkat. Tolong cadangkan bukti-bukti sesuai rencana." Ratna segera membalas, "Tenang saja. Rekaman CCTV pesta, rekam medis rumah sakit, riwayat pembekuan kartu, semuanya sudah kami simpan. Prioritaskan mengurus anakmu dulu." Saat pesawat lepas landas, Maya tertidur di pelukanku. Napasnya masih sedikit berat, jadi aku menepuk punggungnya dengan lembut dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tas berisi rekam medisnya. Aku tidak menangis. Sejak memutuskan untuk pergi, air mata telah berubah menjadi hal yang paling tidak berguna. Setibanya di Prancis, teman kuliahku, Ardi, menjemput kami. Dia membuka studio restorasi di sini dan sudah sering menasihatiku sebelumnya. "Kirana, tanganmu itu bukan hanya untuk menulis undangan keluarga Cakra, memilih peralatan makan, atau mengatur pesta ulang tahun. Kamu sudah merestorasi begitu banyak lukisan yang rusak, kenapa kamu tidak mencoba merestorasi hidupmu sendiri?" Waktu itu, aku selalu tertawa dan mengelak, Maya masih kecil. Sekarang, saat dia melihatku menarik koper sambil menggendong anak, dia tidak bertanya apa-apa dan langsung mengambil alih barang bawaanku. Aku sudah membuat janji dengan rumah sakit. "Kita ke sana dulu." Setelah memeriksa Maya, dokter mengatakan bahwa penanganannya cepat dan tepat, tetapi stres psikologis anak itu sangat besar, jadi sebaiknya jangan memberinya rangsangan untuk sementara waktu. Aku duduk di luar ruang praktik, memegang laporan itu, dan merasakan ujung jariku mendingin. Dalam 5 tahun terakhir, Maya mengalami 3 kali serangan asma. Pertama kali adalah ketika Baskara berjanji akan datang ke acara pentas seni di taman kanak-kanaknya, tetapi tiba-tiba membatalkannya untuk menjemput Shinta yang baru pulang. Kedua kali adalah ketika Shinta datang ke rumah untuk makan malam dan sengaja memberikan hadiah boneka anjing berbulu panjang. Maya memeluknya kurang dari 10 menit sebelum mulai batuk-batuk. Ketiga kali adalah malam pesta makan malam itu. Setiap kali, Baskara tidak ada. Dia selalu punya alasan. Rapat, perjalanan dinas, Shinta tidak enak badan, Shinta tidak terbiasa dengan kehidupan di sini, Shinta tidak punya kerabat. Tapi Maya juga hanya punya satu ayah. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardi mengantar kami ke apartemen yang sudah ia sewa sebelumnya. Ruangannya tidak besar, tetapi pencahayaannya sangat bagus. Ketika Maya bangun dan melihat langit-langit yang asing, ia bertanya dengan suara kecil, "Mama, ini rumah baru kita." Untuk sementara, aku berjongkok di samping tempat tidur. "Apa Papa tahu?" "Dia akan segera tahu." "Apa Papa akan marah?" Aku mengelus rambutnya. "Itu masalah Papa." Maya mengerjap, lalu tiba-tiba berkata, "Mama, aku tidak mau kembali ke rumah nenek." Dadaku terasa sesak. "Kenapa?" Dia meremas telinga kelincinya dan berkata dengan suara pelan, "Nenek bilang, Papa tidak pulang karena Mama bukan anak yang baik. Tante Shinta bilang, kalau aku anak pintar, aku harus membujuk Mama agar tidak bertengkar dengan Papa." Aku terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi perekam suara. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kata-kata ini. Sejak 3 bulan yang lalu, aku sudah mengaktifkan fungsi rekaman suara di jam tangan pintar Maya. Bukan untuk memata-matainya, tetapi karena setelah ia pulang dari rumah orang tua Baskara, ia menangis dan bertanya padaku, "Mama, apa aku ini beban?" Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Kata-kata dingin mertuaku, sindiran dan manipulasi Shinta, catatan Baskara yang melanggar janji. Semuanya kusimpan. Bukan karena aku sudah lama ingin bercerai, tetapi karena aku akhirnya mengakui bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura buta saat mencintai seseorang.
Ardi membawakan air hangat dan melihatku merapikan dokumen-dokumen. Ia bertanya dengan tenang. Kamu sudah benar-benar memutuskan? Aku menjawab, ya. Baskara tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya tidak bisa menerima jika aku yang pergi lebih dulu. Aku memasukkan rekam medis putriku ke dalam map transparan. Ardi menghela napas. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku membuka laptop dan masuk ke sistem galeri kembang pagi. Pameran Anumerta ibuku dijadwalkan bulan depan di sebuah venue di Jakarta. Grup Cakra adalah sponsor nominal. Jika Baskara menarik diri, kemungkinan besar venue di Jakarta akan dibatalkan. Namun, ia lupa. Galeri itu milik ibuku, dan hak ciptanya ada di tanganku. Aku bisa mengganti kota, mengganti venue, bahkan mengganti sponsor. Aku tidak lagi berniat untuk tunduk pada keluarga Cakra. Aku mengirim pesan kedua kepada Ratna. Mulai proses perceraian. Aku akan memperjuangkan hak asuh tunggal. Balasan dari Ratna datang. Mengerti. Grup Cakra akan mulai mencarimu malam ini. Aku menatap layar dan tersenyum kecil. Sudah terlambat. Baskara mengira perang dingin adalah hukuman untukku. Padahal bagiku, 15 hari itu hanyalah waktu yang tenang. Tidak ada pertanyaan darinya, tidak ada ceramah dari ibu mertuaku, tidak ada kata-kata penuh perhitungan dari Shinta. Itu adalah waktu bagi aku dan Maya untuk perlahan-lahan mengatur napas kami. Keesokan paginya, aku membawa Maya untuk pemeriksaan. Dia duduk di ruang tunggu sambil menggambar. Sebuah rumah kecil dengan dua sosok di sampingnya. Aku bertanya, "Di mana Papa?" Dia menatapku dengan wajah serius dan berkata, "Papa sibuk, jadi tidak digambar." Dadaku terasa sakit, tetapi aku tidak mengoreksinya. Anak-anak adalah yang paling sensitif. Mereka tahu lebih baik dari siapapun siapa yang mencintai mereka dan siapa yang hanya asal-asalan. Siang hari, sebuah pesan datang dari Ratna. Baskara sudah kembali ke villa dan melihat surat gugatan cerai. Aku menjawab, "Mengerti." Dia bertanya lagi, "Dia mungkin akan menghubungimu. Apa kamu akan menjawabnya?" Aku melihat keluar jendela. Salju turun dengan tenang dan indah di jalanan. Akan ku jawab. Ada beberapa hal yang harus kukatakan langsung padanya. Bukan untuk membuatnya mengerti, tapi agar aku sendiri bisa benar-benar mengakhirinya. Baskara menelepon untuk pertama kalinya pada hari ketiga aku di Prancis. Saat itu aku baru saja menidurkan Maya, layar ponselku menyala menampilkan nama Baskara. Aku menatapnya selama 2 detik, lalu menjawab panggilan itu. Suaranya sangat berat. "Kirana, kamu di mana?" Aku menjawab, "Bukankah kamu sudah tahu? Apa kamu pikir membawa anak pergi ke Prancis itu masalah kecil? Apa kamu pikir Maya sakit itu masalah kecil?" Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Keheningan yang sangat singkat hingga bisa diabaikan. Kemudian, ia kembali ke ketenangannya yang biasa. Aku akui. Malam itu aku salah karena tidak menjawab telepon. Tapi kamu tidak seharusnya membawa Maya pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tertawa. Aku meneleponmu 3 kali. Aku sedang di rumah sakit menemani Shinta. Suaranya menjadi berat. Dia terluka. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah Maya yang tertidur, sambil mengerutkan kening, dan tiba-tiba kehilangan energi untuk berdebat. Aku berkata, "Baskara, Maya juga terluka." Kata-katanya terhenti. Aku melanjutkan, napas Maya sesak dan anggota tubuhnya mendingin. Saat perawat memintaku menandatangani surat persetujuan risiko komplikasi, apa kamu tahu apa yang kupikirkan? Dia tidak berkata apa-apa. Aku berpikir, jika terjadi sesuatu pada Maya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku. Karena aku telah menempatkannya di dalam keluarga yang tidak menghargainya. "Kirana." Suaranya meninggi seolah tertusuk. "Kenapa kamu harus berbicara sekasar itu?" "Kasar?" tanyaku. "Lebih kasar daripada saat kamu memaksaku meminta maaf pada Shinta di depan banyak orang." Telepon menjadi sunyi. Aku memejamkan mata. Pemandangan di pesta makan malam itu muncul kembali. Hari itu adalah perayaan ulang tahun ke-60 ayah Baskara. Pestanya diadakan di rumah utama keluarga Cakra, semua yang datang adalah orang-orang yang sudah dikenal. Aku sibuk sejak sore, memastikan menu, mengatur tempat duduk, dan menyiapkan oleh-oleh untuk para tetua. Posisi duduk Shinta juga aku yang atur secara pribadi. Dia baru saja kembali dan posisinya canggung. Baskara berkata, "Dia tidak punya orang tua, tolong perhatikan dia sedikit." Aku memperhatikannya. Aku menempatkannya di dekat Hartati,
menghindari kursi-kursi yang mudah menjadi bahan gosip, bahkan secara khusus menyiapkan minuman dengan kadar alkohol rendah untuknya. Namun, ia sengaja datang menghampiriku dengan segelas anggur. Kak Kirana. Ia tersenyum lemah. Seharusnya aku tidak datang, ya? Sepertinya semua orang mengira aku datang untuk merebut sesuatu. Aku berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Dia menunduk. Tapi dulu Kak Baskara pernah bilang, kalau ibunya tidak menentang, mungkin dia akan menikah denganku. Aku menatap matanya. Wajahnya masih tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan? Dia melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Aku hanya ingin bilang, kamu sudah duduk di posisi istri Tuan Cakra selama 5 tahun, bukankah seharusnya kamu sudah puas? Sebelum aku sempat membuka mulut, gelas di tangannya tiba-tiba jatuh. Kaca pecah berhamburan di lantai. Tangannya menekan di atas pecahan kaca, dan darah segar langsung mengalir. Detik berikutnya, ia duduk di lantai, dan meneteskan air mata pada waktu yang sempurna. Kak Kirana, aku hanya ingin bersulang denganmu, kenapa? Semua orang di sekitar serentak menoleh. Aku berdiri terpaku di tempat, tidak sempat bereaksi. Baskara adalah yang pertama kali datang. Dia memeluk Shinta, dan begitu melihat darah di telapak tangannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Ada apa ini? Shinta menggelengkan kepala. Bukan salah Kak Kirana. Aku hanya tersandung. Kata-kata ini lebih kejam daripada tuduhan langsung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Hartati langsung berubah air muka. Kirana, kamu keterlaluan. Aku menatap Baskara. Aku tidak menyentuhnya. Dia menatap pecahan kaca di lantai. Tadi kalian bicara apa? Shinta berkata dengan mata memerah, tidak apa-apa. Aku hanya bilang aku iri padamu karena sudah bersama Kak Baskara selama bertahun-tahun. Saat Baskara menatapku, dari sorot matanya aku tahu dia percaya pada kata-katanya. Bukan karena ada bukti, tetapi karena dari lubuk hatinya, ia percaya aku sangat cemburu pada Shinta. Dia tidak percaya padaku karena dia pikir aku adalah wanita yang takut kehilangan posisi sebagai istri keluarga Cakra, yang akan kehilangan kendali dan menyakiti orang lain, yang tidak bisa menjaga citra. Dia tidak percaya bahwa aku juga punya harga diri. Dia berkata, minta maaf. Aku bertanya, kalau aku tidak mau? Dia menatapku dan berkata dengan suara dingin, Shinta adalah tamu dan sahabat keluarga Cakra. Kirana, jangan membuatku malu. Jangan membuatku malu. Saat itu, aku tiba-tiba ingin tertawa. Aku sibuk sepanjang acara untuk menjaga citra semua orang, tetapi pada akhirnya, orang yang dia takuti akan dipermalukan bukanlah aku, melainkan dirinya sendiri. Aku tidak meminta maaf. Karena itu, Baskara mengumumkan di depan semua orang pembatalan sponsor untuk Galeri Kembang Pagi. Dia pikir itu adalah hukuman. Dia tidak tahu. Di belakang sebuah lukisan dekoratif di paviliun rumah utama keluarga Cakra, ada kamera pengintai cadangan yang kupasang 3 tahun lalu. Waktu itu, sebuah bros antik hilang di rumah utama. Dan seorang pelayan yang dituduh hampir bunuh diri. Setelah aku menemukan kebenarannya, Hartati merasa malu, dan menyuruh semua kamera pengintai dilepas. Aku takut masalah akan terjadi lagi, jadi aku membeli beberapa kamera mini sendiri dan memasangnya di beberapa sudut buta. Salah satunya tepat menghadap ke posisi Shinta menjatuhkan gelas. Sebelum meninggalkan rumah utama, aku kembali ke paviliun dan mengambil kartu memorinya. Jadi, ketika ditelepon Baskara berkata bahwa malam itu Shinta tidak akan menuntutku, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menuntut? Bukankah tangannya seharusnya terluka parah? Lalu kenapa keesokan harinya dia bisa menggunakan tangan itu untuk mengirimiku pesan? Aku menutup telepon dan mengirimkan tangkapan layar itu padanya. Pesan dari Shinta itu berbunyi, Kak Kirana, Kak Baskara hanya mengkhawatirkanku. Jangan membuatnya marah. Kalau hati seorang pria sudah pergi, semakin istri membuat keributan, semakin terlihat menyedihkan. Setelah mengirim tangkapan layar itu, Baskara tidak segera membalas. Aku tahu dia sedang melihatnya. Aku juga tahu dia akan mencari alasan. Benar saja, setengah jam kemudian, sebuah kalimat datang darinya. Ini tidak membuktikan bahwa insiden di pesta makan malam itu bukan ulahmu. Aku menatap tulisan itu, dan sisa kehangatan terakhir di hatiku pun mendingin. Aku membalas. Jangan khawatir. Bukti akan kutunjukkan perlahan-lahan. Lalu aku meletakkan ponsel dan melanjutkan membuat bubur untuk Maya. Aroma nasi perlahan menguar dari panci. Ardi bersandar di pintu dapur dan bertanya. Apa katanya? Dia tidak percaya. Sedih? Aku mengaduk bubur dan berpikir sejenak. Sudah tidak sedih lagi.
Yang benar-benar menyedihkan bukanlah karena dia tidak percaya padaku, tetapi karena dulu aku begitu mati-matian ingin dia percaya padaku. Sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Baskara baru benar-benar panik pada hari ia menerima surat resmi dari pengacaraku. Ratna mengirimkan data elektronik kepadanya, dan juga mengirimkan dokumen cetak ke kantor pusat grup Cakra. Isinya sangat jelas. Tuntutan cerai, pembagian harta gonogini, hak asuh anak, dan ganti rugi atas penderitaan mental serta biaya pengobatan anak. Ditambah daftar bukti bahwa Baskara telah lama mengabaikan pengasuhan anak. Kemudian, Budi memberitahuku bahwa Baskara baru membaca halaman pertama sebelum membanting dokumen itu ke meja dan berkata akan melawanku di pengadilan. Budi memperingatkan dengan suara rendah, "Nyonya sepertinya tidak bercanda." Baskara tertawa dingin. Berapa lama dia bisa bertahan setelah meninggalkan rumah? Ketika kata-kata ini sampai ke telingaku, aku sedang memilih taman kanak-kanak untuk Maya. Sambil melihat pengenalan sekolah di tablet, aku tiba-tiba merasa konyol. 5 tahun berlalu, Baskara masih belum mengenalku. Aku bukannya tidak bisa meninggalkannya. Aku bertahan begitu lama, karena aku mencintainya. Mengenai kartu keluarga yang dibekukan malam itu, Ratna memastikannya padaku saat menyusun bukti. "Apa kamu yakin mau mengajukan ini? Ini akan menjadi pertarungan yang sengit." Aku berkata, "Ya. Ini bukan masalah uang. Ini masalah Maya yang hampir kehilangan nyawanya." Setelah pesta, aku menggendong Maya berlari ke rumah sakit. Wajahnya pucat, bahunya bergetar saat batuk. Dokter bertanya, "Alergi?" Aku menjawab dengan cepat, "Bulu hewan, beberapa jenis serbuk sari." Dia menyentuh boneka anjing berbulu panjang dan lilin aromaterapi. Dokter melirikku. "Anda punya anak penderita asma, tapi masih menyimpan barang-barang seperti itu di rumah?" Tenggorokanku tercekat. Bukan aku yang menyimpannya. Sinta yang mengirim boneka berbulu panjang, dan Hartati yang menaruh lilin aromaterapi karena katanya itu barang mewah. Baskara berkata aku terlalu paranoid, Shinta kan niatnya baik. Semua orang menganggapku berlebihan. Sampai anak itu benar-benar tidak bisa bernapas. Perawat mendesakku untuk membayar, aku mengeluarkan kartu. Gagal bayar. Kukira mesinnya rusak, aku mencoba lagi. Tetap gagal. Orang di belakang loket sedikit tidak sabar, tolong ganti dengan kartu lain. Aku mengeluarkan kartu debit pribadiku. Di dalamnya ada uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun dari proyek restorasi pribadi. Baskara tidak tahu. Dia selalu mengira aku tidak punya penghasilan setelah menikah. Saat pembayaran berhasil, aku tidak merasa lega, hanya merasakan hawa dingin. Aku menelepon Baskara. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua tidak diangkat. Panggilan ketiga juga tidak diangkat. Belakangan aku tahu, saat itu Shinta sedang dirawat. Dokter bilang lukanya dangkal dan cukup didisinfeksi, tetapi dia menangis lama karena takut akan meninggalkan bekas luka. Baskara duduk di sampingnya, menuangkan air untuknya secara pribadi. Sementara itu, aku sendirian menggendong Maya, menandatangani surat persetujuan tindakan medis darurat, memastikan penggunaan obat dan menandatangani surat penjelasan risiko. Aku memotret semua dokumen itu, aku tidak terlahir tenang. Aku juga takut, jari-jariku gemetar. Aku takut setelah Maya memanggil Mama, dia tidak akan bisa mengeluarkan suara lagi. Tapi semakin aku takut, semakin aku mengerti bahwa aku tidak boleh panik. Malam itu, aku membuat 3 keputusan. Pertama, membawa Maya pergi. Kedua, memulai proses perceraian. Ketiga, mengubah semua detail yang diabaikan, disalahpahami, dan dihukum menjadi bukti. Saat kembali ke villa untuk berkemas, asisten rumah tangga kami menangis sambil melipat baju Maya. Dia berkata, "Nyonya, kenapa tidak tunggu Tuan pulang dulu?" Aku menatapnya. Dia tidak akan pulang. Bagaimana jika? Aku berkata, justru jika dia pulang, aku tidak akan bisa pergi. Bukan karena dia bisa menahanku, tapi karena diriku di masa lalu terlalu mudah luluh. Hanya dengan melihat wajahnya yang sedikit lelah, atau mendengar sepatah kata jangan membuat keributan lagi, aku akan berpikir, sudahlah, anak masih kecil, pernikahan memang butuh kesabaran. Namun, kekuatan cengkeraman Maya di jariku di ruang gawat darurat malam itu tidak lagi mengizinkanku untuk bersabar. Aku membuka brankas. Di dalamnya ada setumpuk dokumen. Itu adalah catatan perjalanan dinas dan janji-janji yang dilanggar Baskara yang diam-diam kurapikan selama beberapa tahun ini. Kwitansi kunjungan Maya ke dokter, tangkapan layar obrolan ibu mertuaku yang mencampuri pengasuhan anak, pesan-pesan provokatif Shinta, dan dokumen saham asli Galeri Kembang Pagi.
Di bagian paling bawah, ada perjanjian tambahan hak asuh itu. Tanda tangan Baskara sangat asal-asalan. Waktu itu, sambil menelepon, ia berkata, "Hal formalitas seperti ini, apa benar-benar perlu?" Aku hanya berkata, "Aku hanya ingin merasa aman." Dia tertawa dan berkata, "Anak sudah lahir. Apa kamu masih takut aku akan meninggalkanmu?" Waktu itu aku juga tertawa. Sekarang kupikir, kata-kata itu benar-benar ironis. Aku bukan takut dia akan meninggalkanku. Aku takut suatu hari nanti, saat aku yang meninggalkannya, dia akan menggunakan anak sebagai tameng untuk mengikatku. Ratna melihat dokumen-dokumen ini, dan hanya berkata satu hal. "Kirana, kamu bukan tiba-tiba sadar. Kamu sudah lama mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Hanya saja sebelumnya, kamu belum tega untuk pergi." Aku terdiam lama. Dia benar. Banyak wanita meninggalkan pernikahan, bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena tumpukan kejadian-kejadian kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya menghancurkan harapan terakhir mereka. Malam setelah menerima surat resmi, Baskara meneleponku lagi. Kali ini aku menjawab. Kalimat pertamanya adalah, "Kirana, apa kamu akan membawa masalah pembekuan kartu ke pengadilan?" Aku bertanya, "Tidak boleh? Itu hanya kesalahan operasional manajemen risiko keuangan." "Benarkah?" Ia terdiam. Aku membuka email dan meneruskan pemberitahuan dari bank kepadanya. Pemohon pembekuan, Baskara Cakra. Alasan permohonan, untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu oleh Kirana Wijaya, jangka waktu, 15 hari. Di seberang telepon, napasnya menjadi berat. Aku berkata, "Baskara, tidak apa-apa kamu menghukumku. Tapi kamu juga memberikan hukuman itu pada Maya." Aku tidak tahu dia sakit. Aku tidak tahu dia tidak suka boneka berbulu panjang. Aku tidak tahu dia batuk di tengah malam. Aku tidak tahu dia merasa tegang setiap kali pergi ke rumah orang tuaku, kan? Aku mengatakannya kata demi kata dengan jelas. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena kamu tidak pernah sekalipun serius mencoba menjadi seorang ayah. Dia tidak bisa membalas. Aku melanjutkan, "Jadi, hak asuh anak, aku tidak akan pernah menyerah." Kali ini, aku yang menutup telepon. Baskara tidak percaya aku akan benar-benar bercerai. Dia menyuruh Budi memesan tiket pesawat paling awal, berniat datang mencariku. Namun, sebelum berangkat, sebuah proyek penting grup Cakra mengalami masalah. Dia ditahan oleh Dewan Direksi dan terpaksa mengadakan rapat selama 2 hari berturut-turut. Selama 2 hari itu, ia mengirimiku banyak pesan. Pesan pertama, "Berikan alamatmu." Pesan kedua, "Maya membutuhkan keluarga yang utuh." Pesan ketiga, "Mari kita bicarakan apa yang kamu inginkan." Pesan keempat, "Jangan keras kepala dengan melibatkan anak." Aku tidak membalas satupun. Baru pada pesan kelima, ia berkata, "Mengenai masalah Shinta, aku akan membiarkannya menjelaskan padamu." Melihat kata-kata itu, aku akhirnya tertawa. Menjelaskan? Mereka selalu berpikir penjelasan adalah sebuah anugerah. Shinta menjelaskan bahwa itu bukan kesengajaan, Baskara menjelaskan bahwa itu kesalahpahaman, ibu mertuaku menjelaskan bahwa itu demi keluarga, dan aku harus dengan patuh menuruni tangga dan terus menjadi istri yang bijaksana. Aku membalas, "Tidak perlu penjelasan. Cukup bercerai." Dia langsung menelepon. "Kirana." Suaranya menahan amarah. "Kenapa kamu harus mengambil tindakan sekstrem ini?" Aku sedang menjemur handuk kecil Maya di balkon. Sinar matahari terasa nyaman, dan angin membawa aroma air laut. Aku berkata, "Perceraian bukanlah tindakan ekstrem. Ini adalah solusi masalah. Masalah kita tidak separah itu sampai harus bercerai." "Tidak, ini serius." Dia terdiam. "Aku tidak setuju. Kalau begitu kita akan menempuh jalur hukum." Dia sepertinya tidak menyangka aku akan berkata begitu langsung, terdiam selama beberapa detik. "Cemburu pada Shinta sampai membuat keributan sejauh ini. Apa kamu tidak merasa itu kekanak-kanakan?" Aku berhenti memegang jepitan jemuran. "Baskara, kamu masih berpikir aku cemburu, bukan begitu?" Ia bertanya balik. "Dulu kamu tidak seperti ini." Dulu aku mengingatkannya untuk membawa obat penurun panas saat Shinta demam di tengah malam. Dulu aku tertawa dan mengalihkan pembicaraan saat ibu mertuaku menyindir. Dulu aku menjaga semua citranya, berpura-pura tidak peduli saat dia tiba-tiba meninggalkan kursi dan pergi menjemput Shinta. Karena aku pikir pernikahan butuh kesabaran. Tapi kesabaran bukanlah mengiris diri sendiri untuk dimakan orang lain. Aku berkata, "Dulu, karena aku mencintaimu." Seberang telepon tiba-tiba sunyi. Aku melanjutkan,
Sekarang, aku tidak mencintaimu lagi. Angin mengayunkan tirai. Di ruang tamu, Maya sedang menonton kartun, terdengar tawa kecilnya. Aku tiba-tiba menyadari bahwa mengucapkan kata-kata ini lebih mudah dari yang kubayangkan. Baskara berbicara setelah waktu yang lama. Tenangkan dirimu dulu. Aku sangat tenang. Perceraian tidak baik untuk Maya. Ayah yang dingin, ibu yang tertekan, dan keluarga yang mudah goyah oleh kata-kata orang lain jauh lebih buruk baginya. Nada suaranya akhirnya terdengar sedikit panik. Aku akan menjemput kalian berdua. Sinta tidak akan masuk ke rumah lagi. Aku bertanya. Lalu rumah orang tuamu? Ibumu? Orang-orang yang menyuruhku bersabar. Aku akan menanganinya. Kamu tidak bisa menanganinya. Ini bukan proposal proyek. Cara Baskara menyelesaikan masalah selalu dengan menekan. Menekan keluhanku, menekan ambisi Shinta, menekan keinginan ibu mertuaku untuk mengontrol, menekan ketakutan Maya. Pada akhirnya, semua beban itu menimpaku. Aku tidak lagi mau menjadi fondasi itu. Dia berkata dengan suara dingin, Kirana, jangan lupa. Nama belakang Maya adalah Cakra. Dia memanggilku Papa. Kamu tidak akan menang secara hukum jika membawanya pergi. Itulah mengapa aku menyewa pengacara. Dia benar-benar terdiam. Saat itulah dia pertama kali menyadari bahwa aku tidak sedang keras kepala. Setelah menutup telepon, Ratna mengirimkan daftar bukti yang telah disusun. Aku memeriksanya satu persatu. Catatan Baskara tidak mendampingi Maya pada pemeriksaan penting, 11 kali. Catatan Baskara tiba-tiba membatalkan janji dengan Maya, 7 kali. Rekaman suara kekerasan verbal Hartati terhadapku dan Maya, 4 audio, pesan provokatif Shinta, 13. Catatan Baskara mengajukan pembekuan kartu keluarga, 1 lembar. Video CCTV pesta makan malam, 1 video. Email pembatalan sponsor pameran. Satu persatu, ini mungkin hal-hal sepele. Namun dalam pernikahan, yang paling menyakiti seringkali adalah kejadian-kejadian satu persatu ini. Sore harinya, Maya melakukan pemeriksaan ulang. Hasilnya bagus, dokter mengatakan ia bisa secara bertahap kembali ke aktivitas normal, tetapi emosinya harus tetap stabil. Dalam perjalanan pulang, sambil memegang tanganku, ia tiba-tiba bertanya, Mama, kita tidak akan kembali ke rumah Papa lagi? Aku berjongkok. Maya mau kembali? Ia berpikir lama, lalu menggelengkan kepala. Di sana terlalu sepi. Di sini tidak sepi? Ia melihat seorang anak meniup gelembung sabun di jalan dan tertawa. Di sini ada Mama. Aku memeluknya. Saat itu, aku yakin aku tidak akan menyesali keputusanku. Malamnya, sebuah pesan datang dari Shinta. Dia mungkin tidak tahu aku belum memblokirnya. Isinya panjang, dengan nada yang masih sama lemahnya. Kak Kirana. Kak Baskara belakangan ini sangat lelah karena kamu. Membawa anak pergi itu terlalu impulsif. Aku tahu kamu keberatan denganku, tapi antara aku dan Kak Baskara itu sudah masa lalu. Melakukan hal seperti ini hanya akan membuatnya semakin kecewa. Aku membacanya, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya kembali padanya. Pihak seberang menampilkan sedang mengetik untuk waktu yang lama. Akhirnya, hanya 1 kalimat yang terkirim. Apa maksudmu? Aku tidak membalas. Baskara menelepon lagi. Kamu mengancam Shinta? Aku tertawa. Cepat sekali dia mengadu. Dia hanya peduli padamu. Peduli pada pernikahanku, peduli pada anakku, peduli pada suamiku, dia benar-benar sibuk ya. Baskara menahan suaranya. Kirana, dulu kamu tidak secinik ini. Ya. Kataku. Dulu aku lebih mudah ditindas. Di seberang telepon, terdengar suara seperti Shinta menangis. Aku mendengar dia berkata, Kak Baskara, sudahlah. Wajar jika Kak Kirana salah paham. Aku tiba-tiba merasa sangat jijik. Baskara, nyalakan speaker. Dia tidak melakukannya. Aku berkata. Kalau tidak, aku tutup. Beberapa detik kemudian, terdengar suara klik dari seberang telepon. Aku mulai berbicara dengan tenang. Shinta, ada kamera pengintai di lokasi pesta makan malam. Suara tangisan berhenti. Aku melanjutkan, kamu jatuh sendiri, menekan tanganmu sendiri ke pecahan kaca, dan mengucapkan kata-kata itu sendiri. Semuanya terekam dengan jelas. Telepon menjadi sunyi seolah-olah terputus. Aku tersenyum. Menurutmu, kapan aku akan mempublikasikannya? Shinta ketakutan. Yang ia takuti bukanlah ketahuan olehku, juga bukan bertengkar dengan Baskara. Ia takut pada bukti. Simpati bisa dipalsukan, air mata bisa diperas, luka bisa dibuat,
dan perban bisa dibalut. Tetapi kamera pengintai tidak akan ikut bermain dalam sandiwaranya. Setelah telepon itu, ia menghilang selama 2 hari penuh. Tidak mengirimiku pesan, juga tidak memposting kalimat-kalimat sentimental di media sosial. Tapi aku tahu ia tidak akan diam begitu saja. Benar saja. Pada hari ketiga, sebuah utas muncul di sebuah forum anonim di Indonesia. Judulnya sangat provokatif. Istri CEO kabur ke luar negeri, gugat cerai karena cemburu pada mantan kekasih suami yang dibantunya. Meskipun tidak menyebutkan nama asli, informasinya hampir semua menunjuk padaku. Presiden Direktur Grup Cakra, putri dari teman lama, galeri lukisan ibu, membawa anak ke luar negeri. Kolom komentar langsung ramai. Istri CEO terlalu posesif. Mantan pacar kembali, tentu saja akan ada masalah. Wanita menikah melakukan hal seperti ini hanya akan menjauhkan suami. Ketika Ardi mengirimkan utas itu padaku, wajahnya hitam karena marah. Ini pasti ulah Shinta. Setelah selesai membaca, aku justru sangat tenang. Dia sedang panik. Kamu tidak marah? Marah, tapi tidak panik. Aku meneruskan tautan itu ke Ratna. Balasan dari Ratna. Halaman web sudah disimpan. Biarkan dia melanjutkan. Ini akan menguntungkan kita. Malam itu, Hartati menelepon. Dia menggunakan nomor baru. Setelah menjawab, aku baru sadar itu suaranya. Kirana, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku sedang memotong buah di dapur. Bercerai. Jangan mengancam orang dengan perceraian. Baskara sedang sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini, dan kamu malah membuat keributan di luar. Bukan aku yang membuat utas itu. Pentingkah siapa yang membuatnya? Pemicunya kan kamu. Aku berhenti memegang pisau. Kata-kata ini sudah kudengar selama 5 tahun. Maya sakit karena aku terlalu paranoid. Shinta menangis karena aku tidak punya toleransi. Baskara tidak pulang karena aku tidak lembut. Bahkan difitnah di internet pun, pemicunya adalah aku. Aku berkata, Ibu Hartati, Anda salah orang. Siapa yang membuat utas itu, silakan tanya pada orangnya langsung. Dia marah. Kamu panggil aku apa barusan? Ibu Hartati, nadaku stabil. Setelah bercerai, tidak pantas memanggil Anda Mamempehan Peraka. Terdengar suara napas tertahan dari seberang telepon. Kirana, jangan lupa, banyak sumber daya yang kamu gunakan sekarang diberikan oleh keluarga Cakra. Tanpa keluarga Cakra, galerimu itu sudah lama bangkrut. Aku tertawa. Begitukah? Jadi saya bisa membuka pameran Anumerta ibu saya karena Anda memberi muka? Kalau begitu, mungkin Anda tidak tahu, yang disebut dana sponsor dari grup Cakra selama 5 tahun totalnya tidak sampai 6 miliar rupiah. Sementara itu, keuntungan dari investasi karya seni, yang ditangani Galeri Kembang Pagi atas nama keluarga Cakra, lebih dari 80 miliar rupiah. Hartati sejenak tidak bisa mengerti. Aku melanjutkan, pembukuannya semua ada padaku. Jika keluarga Cakra ingin menghitung saat pembagian harta gono gini, saya akan meladeninya satu persatu. Seberang telepon benar-benar sunyi. Dia akhirnya sadar. Aku bukan lagi Kirana yang menunduk minum sup di meja makan. Setelah menutup telepon, Maya muncul dari ruang tamu. Mama, Nenek, aku mendekat dan berjongkok. Ya. Dia sedikit tegang, Nenek marah. Itu emosi Nenek, bukan salah Maya. Maya mengangguk dengan wajah antara mengerti dan tidak mengerti. Aku memberikan piring buah padanya. Pergi tonton kartunmu. Dia berjalan 2 langkah lalu menoleh. Mama keren. Aku tertawa. Maya juga pasti bisa menjadi keren di masa depan. Aku tidak ingin dia belajar cara bertengkar. Tetapi aku ingin dia tahu bahwa saat menghadapi ketidakadilan, ia tidak perlu menundukkan kepala. Keesokan harinya, informasi baru datang dari Ratna. Nomor telepon yang terkait dengan akun yang membuat utas itu terungkap milik asisten di agensi hiburan Shinta. Setelah kembali, Shinta memang berniat untuk kembali ke dunia hiburan dan telah menandatangani kontrak dengan sebuah agensi budaya kecil. Dia membutuhkan publisitas. Dan dia membutuhkan karakter sebagai korban yang malang yang ditindas oleh istri CEO. Melihat data itu, aku akhirnya mengerti mengapa ia begitu panik. Dia bukan hanya ingin merebut Baskara. Dia ingin menggunakan Baskara untuk kembali ke industri hiburan. Dan aku, istri dari keluarga Cakra, adalah penjahat terbaik dalam naskahnya. Ratna bertanya, sekarang kita keluarkan rekaman CCTV. Aku berkata, jangan terburu-buru. Menunggu apa? Menunggu dia sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi mengelak. Shinta bergerak cepat. 3 hari kemudian, ia menerima wawancara dari sebuah media kecil. Di depan kamera, ia mengenakan gaun putih,
tangannya masih dibalut perban. Reporter bertanya, di internet beredar rumor bahwa Anda ditindas oleh istri Tuan Baskara karena beliau. Apakah itu benar? Ia menunduk, terdiam lama, lalu matanya berkaca-kaca dan berkata, saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya pikir Kak Kirana hanya terlalu mencintai Kak Baskara. Saat pernyataan ini keluar, opini publik benar-benar meledak. Ada yang bilang dia baik hati, ada yang menyalahkan kecemburuanku. Bahkan ada yang meninggalkan komentar di akun Galeri Kembang Pagi, menuntutku untuk meminta maaf. Aku melihat komentar-komentar itu dan tidak menghapusnya. Ardi sangat kesal. Kamu menunggu apa? Menunggu Baskara menunjukkan sikapnya. Dia terkejut. Aku menyerahkan ponselku padanya. Humas Grup Cakra mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu tidak menyebut namaku, hanya mengatakan bahwa Grup Cakra dan Nona Shinta adalah teman lama, dan Presiden Direktur Baskara akan melindungi orang yang tidak bersalah agar tidak terluka. Orang yang tidak bersalah. Aku menatap 3 kata itu dan perlahan mengepalkan tanganku. Ternyata sampai sekarang, ia masih berniat melindunginya. Ratna segera menelepon. Pernyataan ini akan membuat posisimu semakin tidak menguntungkan. Tidak akan, kataku. Dia sendiri yang memilih untuk berdiri di sisi Shinta. Siap? Sudah siap. Malam itu, aku masuk ke akun resmi Galeri Kembang Pagi, dan membuat postingan publik pertama. Aku tidak menyalahkan siapapun, tidak membeli simpati. Aku hanya memposting 3 gambar. Gambar pertama, tangkapan layar lengkap dari CCTV pesta makan malam. Momen Shinta jatuh sendiri. Gambar kedua, rekam medis UGD Maya dan catatan kegagalan pembayaran karena pembekuan kartu keluarga. Gambar ketiga, email dari Grup Cakra yang menarik sponsor untuk pameran Anumerta ibuku. Teks yang menyertainya singkat. Saya tidak menerima tuduhan, juga tidak akan menerima kekerasan dingin lagi. Masalah pernikahan akan saya serahkan pada hukum. Lokasi pameran Anumerta ibu saya akan dipindahkan ke Galeri Wakaba di Prancis. Silakan datang untuk melihat karya seni yang sesungguhnya, bukan cerita karangan orang lain. Setelah menyelesaikan postingan, aku mematikan ponsel. Ardi menatapku. Tidak mau lihat reaksinya? Tidak. Kenapa? Aku masuk ke kamar anak dan menyelimuti Maya. Karena hidupku tidak perlu konfirmasi kebenaran dari reaksi mereka. Keesokan harinya setelah postingan publik itu, Baskara menelepon berkali-kali, tapi aku tidak menjawab satupun. Ratna memperingatkan, dia mungkin ingin kamu menghapus postingan itu. Aku berkata, kalau begitu dia harus menghubungi pengacara. Benar saja, Departemen Hukum Grup Cakra segera mengirimkan surat resmi, menuntut penghapusan konten yang berkaitan dengan kehormatan Grup Cakra dan pribadi Baskara. Ratna tertawa sinis. Dia mengirimkan balasan yang lebih panjang. Isinya hanya satu. Semua bukti adalah benar dan sah, dan terkait dengan sengketa perceraian dan hak asuh anak. Jika Grup Cakra terus menekan, kami akan mengambil langkah untuk mempublikasikan bukti lengkap lebih lanjut. Grup Cakra terdiam. Sementara itu, pihak Shinta menjadi lebih heboh. Pernyataannya yang lemah lembut dalam wawancara digali oleh netizen dan dibandingkan dengan rekaman CCTV. Dalam video, dia mendekatiku dengan gelas, senyum di bibirnya saat berbicara. Detik berikutnya, jarinya terlepas, gelas jatuh ke lantai. Dia tidak menghindar, malah sengaja menekan telapak tangannya ke pecahan kaca. Arah angin di kolom komentar benar-benar berubah. Aktingnya terlalu bagus. Melukai diri sendiri lalu bilang ditindas orang lain? Siapa sebenarnya orang tak bersalah yang dilindungi Presdir Baskara? Yang paling parah adalah kegagalan pembayaran kartu itu. Saat Papa sedang merawat luka kecil cinta pertamanya. Aku tidak menambahkan tanggapan apapun lagi. Ada hal yang lebih penting daripada berdebat. Pameran Anumerta ibuku akan dibuka kembali. Venue di Jakarta dibatalkan mendadak karena Grup Cakra menarik dana. Ketika aku datang ke Prancis dengan karya-karya dan materi, banyak orang mengira pameran ini tidak akan bisa diselenggarakan. Namun, Ardi menghubungiku dengan sebuah galeri seni kecil setempat. Tidak luas, tetapi bersih, dengan dinding putih, lantai kayu, dan cahaya alami yang masuk dari atap. Saat pertama kali melangkah masuk, berdiri di tengah ruang pamer yang kosong, aku tiba-tiba teringat kata-kata ibuku sebelum meninggal, Kirana, karya seni tidak takut tempat kecil. Selama ada yang melihatnya dengan serius, ia akan hidup. Aku menyentuh dinding, dadaku terasa hangat. Selama beberapa tahun ini, aku telah melepaskan banyak hal demi keluarga Cakra.
Meninggalkan restorasi, meletakkan kuas, melepaskan keinginan ibuku, dan mencoba belajar bagaimana menjadi istri yang pantas. Sekarang, aku akhirnya menemukan diriku kembali. Sehari sebelum pembukaan, aku dan Ardi sibuk mempersiapkan hingga larut malam. Maya duduk di meja kecil di sudut sambil menggambar. Dia menggambar laut, rumah, dan aku. Aku bertanya, "Kenapa kali ini Papa tidak ada lagi?" Dia mengangkat wajahnya. "Mama, kamu sedih?" Aku tertegun sejenak. Dia menatapku dengan mata serius. "Kalau Mama sedih, aku akan menggambar Papa." Aku berjongkok dan memeluknya. "Kamu tidak perlu menggambar siapapun demi Mama." Dia bertanya dengan suara kecil. "Jadi, boleh gambar kita saja?" Tentu saja boleh. Pada hari pembukaan, orang yang datang lebih banyak dari yang kubayangkan. Ada orang-orang dari asosiasi seni lokal, teman-teman lama ibuku. Bahkan ada orang-orang asing yang tertarik pada galeri kembang pagi melalui keributan di internet. Mereka berdiri di depan lukisan, bukan untuk membicarakan gosip keluarga Cakra, tetapi untuk melihat karya dengan serius. Seseorang bertanya padaku, "Nona Kirana, ada bekas restorasi di tepi lukisan ini, apakah Anda yang menanganinya?" Aku mengangguk. "Ya, restorasinya sangat terkendali dan lembut." Aku tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak menerima penilaian seperti ini tentang pekerjaanku. Bukan lagi, Nyonya benar-benar teliti. Pada upacara pembukaan, pembawa acara tiba-tiba memintaku untuk memberikan sepatah kata sambutan. Aku berdiri di bawah sorotan lampu. Di bawah ada kamera, penonton, dan siaran langsung di akun galeri. Aku tidak menyiapkan naskah. Aku hanya menatap lukisan terbesar ibuku dan perlahan mulai berbicara. Pameran ini awalnya hampir dibatalkan. Karena ada yang berpikir, jika sponsor ditarik, martabat seseorang juga bisa direnggut. Tapi karya seni tidak perlu tunduk pada siapapun. Hidup juga begitu. Aula menjadi sunyi. Aku melanjutkan, aku pernah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencoba menjadi orang yang bisa memuaskan semua orang. Tapi belakangan aku sadar, itu hanya akan menghapus diriku sendiri sedikit demi sedikit. Pameran hari ini bukan hanya pameran anumerta ibu saya, tetapi juga titik awal bagi saya untuk kembali ke kehidupan saya sendiri. Saat tepuk tangan bergemuruh, aku melihat Maya di barisan depan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Matanya bersinar, dan saat itu, aku semakin yakin bahwa keputusanku untuk pergi adalah benar. Setelah siaran langsung selesai, media di Indonesia segera memotong pidato ini, dan topiknya kembali memanas. Beberapa orang mulai menyelidiki proyek investasi seni yang pernah dilakukan Grup Cakra melalui Galeri Kembang Pagi. Dan terungkap fakta bahwa Grup Cakra telah berulang kali mengandalkan karya-karya yang telah kurestorasi untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, dalam pernyataan publiknya, mereka justru menyiratkan bahwa aku bergantung pada sumber daya keluarga Cakra. Baskara kembali menjadi pusat badai. Malam itu, ia akhirnya menggunakan nomor lain untuk meneleponku. Aku menjawab. Suaranya sangat serak. "Pameranmu sukses, ya. Terima kasih. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bahwa kamu sudah mempersiapkannya begitu lama." Aku merasa konyol. "Aku sudah memberitahumu." Dia terdiam. "Aku memang sudah memberitahunya. Pada hari peringatan kematian ibuku, aku menunjukkan proposal pameran kepadanya. Dia baru membalik 2 halaman saat menerima telepon dari Shinta. Dia bilang dia baru kembali dan tidak dapat menemukan tempat tinggal. Dia meletakkan proposal itu dan berkata akan melihatnya nanti. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi." Aku berkata, "Baskara, bukan aku yang tidak memberitahumu, tapi kamu yang tidak pernah mau mendengarkan." Napasnya sedikit bergetar. "Kirana, aku sudah melihat rekaman CCTV. Jadi, masalah Shinta, aku akan menanganinya." Aku menatap jari manis tangan kiriku. Di sana tidak ada lagi cincin, hanya bekas yang sangat tipis. Aku berkata, "Tidak perlu melapor padaku. Dia adalah urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Dia bukan urusanku." Menjelaskan hal seperti itu sekarang tidak ada artinya. Dia menjadi panik. "Lalu apa yang ada artinya? Katakan padaku. Bagaimana caranya agar kamu mau kembali?" Aku melihat keluar jendela. Lampu jalan menyala, salju sudah reda. Aku berkata dengan tenang, "Bercerai." Seberang telepon benar-benar sunyi. Sebelum menutup telepon, aku menambahkan, "Minggu depan aku akan kembali ke Indonesia. Hanya untuk proses perceraian." Pada hari aku kembali ke Indonesia, Baskara datang sendiri ke bandara. Dia berdiri di dekat pintu keluar, mengenakan mantel hitam,
Terlihat sedikit lebih kurus dari saat video call terakhir kali. Dulu, saat melihatnya, aku akan tanpa sadar merapikan rambut dan mencoba menjaga citra. Tapi kali ini, aku hanya menoleh untuk memastikan syal Maya terikat dengan benar. Maya juga menyadarinya. Dia sedikit bersembunyi di belakangku. Langkah Baskara terhenti. Ekspresi wajahnya saat itu lebih buruk daripada saat ia tahu aku pergi ke Prancis. Maya, ia berjongkok, suaranya melembut. Sini sama papa. Maya menggenggam tanganku erat, tidak mau mendekat. Baskara terpaku di tempat. Aku berkata, dia baru turun dari pesawat, lelah. Dia berdiri dan menatapku. Ada mobil di luar. Tidak perlu dijemput pengacara. Kirana, apa kita benar-benar harus seperti ini? Aku menatapnya. Ya. Ratna segera tiba. Dia mengenakan setelan yang rapi, dan saat melihat Baskara, ia hanya mengangguk ringan. Tuan Baskara, kita akan bertemu di kantor hukum besok pagi pukul 10. Mohon untuk tidak melakukan kontak pribadi dengan klien saya dan anaknya. Wajah Baskara menjadi dingin. Ini masalah keluarga kami. Ratna tersenyum. Sejak Anda menerima surat resmi, ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Sebelum aku membawa Maya masuk ke mobil, Baskara tiba-tiba berkata, aku ingin bertemu anakku. Jari Maya gemetar. Aku menoleh. Tidak akan kubiarkan. Aku ayahnya Maya. Kamu juga orang yang membuat Maya berpikir dirinya adalah beban. Baskara mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku tidak menjelaskan. Keesokan harinya, di kantor hukum, aku memutarkan rekaman itu untuknya. Suara Hartati dalam rekaman itu sangat jelas. Papa tidak pulang karena Mama bukan anak yang baik. Maya harus pintar dan membujuk Mama agar tidak bersaing dengan Tante Shinta. Rekaman lain adalah suara Shinta, lembut namun kejam. Maya, kalau nanti Papa makan bersama Tante Shinta, jangan bilang Mama ya. Janji. Nanti Mama marah kalau tahu. Wajah Baskara yang duduk di seberang perlahan-lahan menjadi kelam. Aku menatapnya. Inilah yang kamu sebut keluarga yang utuh. Dia mengepalkan jarinya erat-erat. Kapan ini direkam? Dalam 3 bulan terakhir. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tertawa. Memberitahumu? Lalu kamu akan bilang aku terlalu sensitif? Dia terdiam. Hartati juga datang hari itu. Begitu masuk, ia ingin memeluk Maya, tetapi aku menghalanginya. Wajahnya berubah. Kirana, apa maksudmu? Aku mau memeluk cucuku sendiri, apa perlu izinmu? Perlu. Ratna mengetuk meja dengan ringan. Ibu Hartati, saat ini anak berada dalam pengasuhan faktual Ibu Kirana. Tolong kendalikan emosi Anda. Hartati gemetar karena marah. Wah, sudah punya pendukung ya? Lupa siapa yang membuatmu bisa menikah dengan keluarga Cakra? Aku berkata. Saya tidak lupa. Anda juga jangan lupa, siapa yang membantu divisi investasi seni grup Cakra bisa berdiri. Wajahnya menegang. Aku mendorong salinan pembukuan di depannya. Selama 5 tahun pernikahan, saya menangani total 27 proyek restorasi, penilaian, pembelian, pameran, dan kolaborasi karya seni atas nama keluarga Cakra. Grup Cakra mendapatkan keuntungan 87 miliar rupiah dari sana. Semua email, kontrak, dan catatan transfer ada cadangannya. Hartati berkata dengan suara dingin, ternyata dari awal kamu memanfaatkan keluarga Cakra dengan perhitungan, saya hanya mencatat. Suami istri kok perhitungan sekali? Apa kamu tidak punya sopan santun? Aku menatapnya. Saat Anda menceramahi saya bahwa saya menggunakan uang keluarga Cakra, Anda jauh lebih perhitungan. Dia kehilangan kata-kata. Baskara tidak berbicara sama sekali. Baru ketika Ratna mengeluarkan perjanjian perceraian, ia akhirnya membuka mulut. Hak asuh tunggal, aku tidak setuju. Aku berkata, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Maya juga anakku. Kamu tahu di mana buku kesehatan ibunya? Dia terdiam. Kamu tahu berapa kali sehari dia minum obat alergi? Dia masih diam. Apa hal yang paling dia takuti? Dia akhirnya menatapku. Aku berkata, yang paling dia takuti adalah kamu berjanji tapi tidak datang. Kata-kata ini membuat wajahnya benar-benar pucat. Aku mengeraskan hati. Karena apa yang kukatakan adalah fakta. Kesepakatan tidak tercapai. Baskara bersikeras untuk memberikan waktu pendinginan sebelum berdiskusi lagi. Hartati bahkan mengancam akan mengambil kembali anak itu ke keluarga Cakra. Saat keluar dari kantor hukum, Ratna bertanya, mereka mungkin akan mengulur waktu. Aku berkata, mereka tidak akan bisa mengulur lama. Masih punya kartu as?
Aku mengangguk. Pesta ulang tahun pendirian grup Cakra sudah dekat. Shinta pasti akan pergi. Dia sekarang reputasinya rusak dan sangat membutuhkan acara publik untuk mengukuhkan kembali posisinya. Keluarga Cakra juga perlu membuktikan bahwa ia dan Bhaskara adalah teman dekat, dan bagiku, aku juga membutuhkan panggung untuk menunjukkan dengan jelas kepada semua orang. Malamnya, seperti yang diduga, sebuah pesan datang dari Shinta. Kak Kirana, apakah Anda akan datang ke pesta ulang tahun grup Cakra besok malam? Sebenarnya Kak Bhaskara sangat lelah. Kenapa harus memperbesar masalah sampai sejauh ini? Kita pernah menjadi suami istri, mari kita saling menjaga muka. Aku melihat pesan itu dan membalas dua kata, aku datang. Pihak seberang terdiam lama. Aku tahu dia panik. Malam pesta ulang tahun grup Cakra, aku mengenakan gaun panjang hitam, bukan untuk mengalahkan siapapun. Hitam cocok untuk warna akhir. Ratna menemaniku sampai ke pintu masuk hotel, memastikan dengan suara rendah, masuk sendiri tidak apa-apa. Kalau ada apa-apa, telepon. Tenang saja. Saat aku mendorong pintu masuk, ruang perjamuan ramai. Bhaskara berdiri di samping meja utama, dikelilingi oleh direktur dan mitra bisnis. Shinta berdiri agak jauh darinya. Mengenakan gaun putih, pergelangan tangannya yang sudah tidak diperban kini diikat dengan syal. Dia melihatku, senyumnya sekejap menegang, tetapi dengan cepat kembali ke ekspresi lemah. Kak Kirana, Anda datang juga ya? Orang-orang di sekitar sedikit tenang. Keributan di internet belakangan ini cukup besar. Semua orang menonton dengan rasa ingin tahu. Aku berjalan ke arahnya dan berhenti di depannya. Bukankah kamu yang mengundangku? Wajahnya sedikit berubah. Saya hanya berharap Anda dan Kak Bhaskara bisa berbicara baik-baik. Bicara di pesta ulang tahun, Bhaskara mendekat, mengerutkan kening. Kamu datang untuk apa? Aku menatapnya. Datang untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa besok? Ada beberapa hal yang cocok dijelaskan di tempat yang ramai. Wajahnya menegang. Shinta, dengan mata memerah, tiba-tiba membungkuk padaku. Kak Kirana, jika karena saya Anda dan Kak Bhaskara sampai bercerai, saya minta maaf. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk merusak hubungan kalian. Suaranya tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, cukup untuk didengar orang sekitar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Dia melanjutkan, saya akui saya dan Kak Bhaskara dulu dekat. Tapi itu semua masa lalu. Saya tidak menyangka Anda akan salah paham sampai membawa anak pergi, bahkan mempublikasikan masalah keluarga di internet. Sebuah pembalikan yang brilian. Dia menempatkan dirinya sebagai korban dan melukiskanku sebagai wanita gila yang tidak peduli pada anak dan citra. Dulu aku pasti akan gemetar karena marah. Tapi sekarang aku berbeda. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Ratna. Mulai. Layar besar di depan ruang perjamuan tiba-tiba menyala. Layar yang tadinya memutar video promosi grup Cakra beralih ke rekaman CCTV dari pavilion rumah utama keluarga Cakra. Dalam video, aku dan Shinta sedang berbicara. Suaranya telah diproses, tetapi cukup jelas untuk didengar. Shinta berkata, kamu sudah duduk di posisi istri Tuan Cakra selama 5 tahun, bukankah seharusnya kamu sudah puas? Detik berikutnya, tangannya terlepas, dan ia dengan sengaja menekan telapak tangannya ke pecahan kaca. Ruang perjamuan sunyi senyap. Wajah Shinta pucat pasi. Bukan begitu. Video berlanjut, dia duduk di lantai, menangis dan berkata, bukan salah Kak Kirana. Aku hanya tersandung. Sangat ironis. Terdengar seseorang menahan napas, ternyata dia melakukannya sendiri. Tapi Presdir Bhaskara saat itu memaksa istrinya untuk meminta maaf, kan? Terlalu kejam. Melukai tangan sendiri. Bhaskara terpaku di tempat, wajahnya sangat kelam. Shinta menatapnya dengan panik. Kak Bhaskara, bukan begitu, biarkan aku jelaskan. Waktu itu aku hanya takut, bukan sengaja. Aku memotong kata-katanya. Masih ada lagi. Layar beralih lagi. Kali ini adalah transkrip rekaman dari jam tangan pintar Maya. Suara Shinta terdengar dari speaker. Maya, kalau nanti papa makan bersama Tante Shinta, jangan bilang mama ya. Janji. Kemudian suara Hartati bergema. Papa tidak pulang karena mama bukan anak yang baik. Kali ini, bahkan para direktur grup Cakra pun berubah air muka. Bhaskara menatap tajam ke arah Hartati. Hartati panik. Itu untuk menenangkan anak. Tidak ada maksud lain. Cara menenangkan anak adalah dengan membuat anak berusia 4 tahun berpikir ibunya ditinggalkan karena kesalahannya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa.
Aku menampilkan file ketiga, permohonan pembekuan kartu keluarga. Pemohon, Baskara Cakra. Alasan, untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu oleh Kirana Wijaya. Di bawahnya, menyusul catatan kegagalan pembayaran di UGD Maya. Aula benar-benar gempar. Wajah Baskara pucat pasi. Aku menatapnya, kata demi kata dengan jelas, kamu membekukan kartu keluargaku demi membela Shinta. Malam itu, saat Maya dilarikan ke rumah sakit, kartu itu tidak bisa digunakan. Seseorang berkata dengan suara rendah, anak sedang dalam keadaan darurat. Presdir Baskara, kali ini benar-benar keterlaluan. Shinta masih mencoba menangis. Aku tidak tahu Nona Maya sakit. Aku benar-benar tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Aku menatapnya. Kamu hanya peduli, apakah aktingmu nyata atau tidak. Seluruh tubuhnya menegang. Aku melanjutkan, memanfaatkan Baskara untuk membuat sensasi, menghubungi media untuk membuat utas, memerankan peran mantan kekasih yang malang yang ditindas oleh istri CEO. Apa riwayat obrolan itu juga perlu kupublikasikan sekarang? Shinta benar-benar panik. Dia menerjang maju, mencoba merebut ponselku. Baskara menariknya dengan kasar. Cukup. Suaranya dalam dan berat. Shinta menggelengkan kepala. Kak Baskara, percaya padaku. Aku hanya terlalu mencintaimu, aku tidak punya cara lain. Baskara memejamkan mata. Mungkin baru saat inilah ia benar-benar melihat wajah asli orang yang telah lama ia bela. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku berbalik menghadap para tamu. Malam ini, saya telah mengganggu semua orang. Bukan untuk membuat keributan. Hanya saja sudah terlalu lama saya diminta untuk menjaga citra. Untuk bersabar. Untuk memberikan kelonggaran pada orang lain. Aku berhenti sejenak. Sekarang, saya tidak akan memberikan kelonggaran itu lagi. Aku mengambil dokumen dari tasku dan meletakkannya di depan Baskara. Perjanjian perceraian. Besok pagi pukul 10, datang ke kantor catatan sipil. Jika tidak, aku akan menuntut. Setelah berkata, aku berbalik dan berjalan keluar. Di belakangku terdengar suara tangisan Shinta yang hancur, suara penjelasan yang pucat, dan suara diskusi para tamu yang tak tertahankan. Baskara mengejarku. Koridor hotel diselimuti cahaya dingin. Dia berteriak ke punggungku, Kirana. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Suaranya yang serak bergema, apakah harus berakhir seperti ini? Aku berbalik dan menatapnya. Baskara, bukan aku yang ingin mengakhirinya seperti ini. Aku menatap matanya. Kamu yang sudah lama memperlakukanku seperti ini. Setelah malam itu, Shinta benar-benar jatuh. Wawancara dan utas anonimnya semua digali, bahkan catatan transfer antara asistennya dan akun gosip pun diekspos di internet. Dia jatuh dari mantan kekasih yang malang menjadi pihak ketiga yang merekayasa sendiri hanya dalam semalam. Humas Grup Cakra sibuk menangani masalah hingga larut malam, tetapi Baskara tidak kembali ke perusahaan. Dia mengikutiku sampai ke tempat parkir. Saat aku membuka pintu mobil, ia mengulurkan tangan dan menahannya. Kita bicara. Aku menatap tangannya, tidak bergerak. Kirana, kali ini aku tahu aku salah. Aku tertawa. Kali ini, tenggorokannya tercekat. Tidak mempercayaimu, membekukan kartu, mengabaikan Maya, semua itu aku salah. Hanya itu? Matanya sedikit merah. Kamu yang katakan. Tempat parkir itu luas dan kosong. Di kejauhan, lampu mobil berkedip. Aku berdiri di sana dan menceritakan padanya kejadian-kejadian selama 5 tahun terakhir, satu persatu. Saat perayaan 1 bulan Maya, kamu menerima telepon dari teman lama Ibu Shinta dan pergi selama 3 jam. Saat kembali, semua orang bertanya padaku, suamimu kemana? Ulang tahun pertama. Hari kita berjanji akan memotong kue, Shinta kembali dan kamu pergi menjemputnya di bandara. Maya menunggumu sampai tertidur. Usia 2 tahun, serangan asma pertama. Aku meneleponmu, kamu bilang sedang rapat. Tapi kemudian aku lihat di berita, kamu sedang menghadiri pesta amal bersama Shinta. Usia 3 tahun, acara orang tua anak di taman kanak-kanak. Kamu menyuruh Budi mengantarkan hadiah dan mengatakan papa sibuk. Maya melempar hadiah itu ke lemari dan bertanya, papa tidak kenal aku, ya? Usia 4 tahun, ibumu menyuruh Maya untuk mengerti, Shinta menyuruhnya menjaga rahasia kalian. Kamu bilang itu hal sepele. Aku menatapnya. Baskara, kamu bukan tidak tahu. Kamu hanya tidak peduli. Warna wajahnya perlahan memudar. Aku. Suaranya yang serak bergema. Aku pikir aku bisa menanganinya dengan baik. Aku yang menanganinya terlalu baik, kataku. Jadi kalian pikir aku tidak akan terluka, kan?
Dia melepaskan tangannya dari pintu mobil, seolah semua kekuatannya terkuras. Kirana, aku benar-benar tidak tahu. Maya begitu takut aku melanggar janji. Sekarang aku tahu. Aku bisa berubah. Aku menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Suaranya menjadi panik. Tidak terlambat. Kita punya anak. Kita punya 5 tahun pernikahan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya. Pria ini, aku telah mencintainya selama bertahun-tahun. Mencintainya sampai membuang harga diri. Mencintainya sampai berkali-kali mencari alasan untuknya. Sampai saat memeluk anak yang sakit di tengah malam, aku berpikir dia hanya sibuk. Tetapi hati manusia bukan terbuat dari baja. Retakan akan muncul, dan jika terlalu banyak, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku mengambil cincin kawin itu dari tasku. Cincin yang kutinggalkan di meja samping tempat tidur malam itu saat meninggalkan villa, tetapi Ratna membawakannya untukku saat mengambil dokumen sebelum aku pergi ke Prancis. Aku menyerahkan cincin itu padanya. Cincinin, ku kembalikan. Baskara tidak menerimanya. Dia menatap lekat cincin itu, matanya seolah akan hancur. Aku tidak mau. Kalau begitu akan kubuang. Saat aku melepaskan tangan, cincin itu jatuh ke tanah dengan suara ringan. Dia tanpa sadar membungkuk untuk mengambilnya. Aku tidak menunggunya, membuka pintu mobil dan masuk. Saat mobil keluar dari tempat parkir, aku melihat dari kaca spion Baskara berdiri terpaku di tempat. Di tangannya tergenggam cincin itu. Seolah baru saja berhasil menangkap sesuatu yang telah lama hilang. Tapi cincin bisa dijemput, hati manusia tidak. Pagi keesokan harinya, di depan kantor catatan sipil, hujan gerimis. Baskara datang. Dia mengenakan setelan gelap, dengan lingkaran hitam yang parah di bawah matanya. Hartati juga datang, tetapi dihentikan di luar oleh Ratna. Wajahnya pucat karena marah. Kirana, apa kamu benar-benar akan melakukan ini sampai sejauh ini? Aku berkata, bukankah Anda yang lebih dulu mengajariku? Bahwa bersabar itu tidak ada gunanya. Baskara berkata dengan suara rendah, Bu, sudah cukup. Hartati menatapnya dengan tidak percaya. Kamu membela anak itu? Aku tidak membelanya. Suaranya lelah. Kita yang salah. Hartati terpaku. Dia mungkin tidak pernah berpikir putranya yang ia banggakan akan mengakui kesalahan di depan umum suatu hari nanti. Namun, mengakui kesalahan tidak berarti bisa menebusnya. Sebelum menjalani prosedur, Baskara meminta untuk bertemu Maya. Aku tidak langsung menolak. Ratna berkata bahwa dalam negosiasi hak asuh, pertemuan yang wajar tidak bisa ditolak sepenuhnya. Namun, syaratnya adalah lokasi pertemuan di ruang pertemuan anak, waktunya 30 menit, dan aku harus mendampingi seluruh proses. Saat Maya masuk ke ruangan, Baskara berjongkok, memegang boneka kelinci yang dulu disukainya. Maya, Papa bawakan hadiah. Maya hanya meliriknya, tidak mengambilnya. Dia berkata dengan suara kecil, aku sudah punya boneka kelinci. Tangan Baskara terhenti. Dulu Papa sibuk, tidak bisa menemanimu. Mulai sekarang Papa akan berubah, oke? Maya menatapku. Aku tidak menjawab untuknya. Dia berpikir lama, lalu berkata, Papa, masih akan pergi ke tempat Tante Shinta? Wajah Baskara memutih. Tidak akan lagi. Lalu, masih akan membuat Mama menangis, matanya langsung memerah. Tidak akan. Maya menunduk dan memainkan jarinya. Tapi Mama sudah tidak menangis lagi. Kata-kata ini lebih berat daripada tuduhan apapun. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Setelah pertemuan selesai, ia akhirnya menyetujui isi perjanjian. Hak asuh tunggal untukku. Dia memiliki hak kunjungan berkala, tetapi dengan syarat mengikuti saran dan penilaian psikologis anak. Pembagian harta Gonogini dihitung ulang berdasarkan kontribusi nyata. Galeri Kembang Pagi dan hak cipta Anumerta ibuku adalah milik pribadiku. Grup Cakra tidak boleh lagi menggunakan sumber daya Galeri Kembang Pagi dalam bentuk apapun untuk tujuan komersial. Sebelum menandatangani, ia menatapku. Kirana, apa kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Aku mengambil pulpen dan menurunkannya. Aku menandatangani namaku. Nama Kirana belum pernah terlihat sejelas itu. Saat menerima surat cerai, hujan sudah berhenti. Di depan kantor catatan sipil ada pohon beringin besar, daunnya berkilauan setelah dicuci hujan. Aku memasukkan surat itu ke dalam tas. Di dalam hati, tidak ada rasa sakit seperti yang kubayangkan, justru semacam kelegaan. Seperti jendela ruangan yang lama tertutup akhirnya terbuka, angin dingin masuk, menusuk tulang tetapi membuatku bisa bernapas. Baskara berdiri di bawah tangga, menatapku. Aku antar. Tidak perlu.
Barang-barang Maya akan kusuruh orang mengantarkannya. Kalau ada yang kurang, aku akan beli. Dia tersenyum pahit. Sekarang kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan itu. Aku menatapnya. Baskara, jangan salah mengartikan kompensasi sebagai cinta. Wajahnya menegang. Aku berkata, yang kubutuhkan dan Maya butuhkan adalah kestabilan. Bukan rasa bersalah sesaat dari seorang ayah. Dia menunduk, berdiri lama, lalu berkata, aku mengerti. Tapi aku tahu. Dia sebenarnya masih belum mengerti. Dia hanya akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Saat itu, Ratna yang baru selesai menelepon menghampiriku dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di pihak Shinta. Shinta dibawa oleh polisi untuk membantu penyelidikan. Penyebabnya bukan hanya penyebaran fitnah. Dia diduga membeli akun gosip untuk membuat sensasi, memalsukan beberapa riwayat obrolan, bahkan dicurigai melakukan penipuan terhadap mantan mitra di agensi hiburannya. Yang lebih ironis, diagnosis yang dilebih-lebihkan yang pernah ia ajukan untuk membuktikan keparahan lukanya, sekarang menjadi bukti rekayasa dirinya sendiri. Baskara mendengar berita itu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Aku meliriknya. Sakit hati? Dia menggelengkan kepala. Hanya merasa konyol. Apa yang konyol? Aku bisa ditipu olehnya begitu lama. Aku tidak menghiburnya. Karena ditipu bukanlah alasan untuk bebas dari kesalahan. Ketika seseorang ditipu, seringkali karena mereka sendiri mau percaya pada alasan itu, dia ingin percaya pada kelemahan dan ketidakbersalahan Shinta. Dan dia ingin percaya pada kekerasan dan kecemburuanku, sehingga ia tidak perlu menghadapi keberpihakannya sendiri. Hartati berjalan dari samping mobil. Wajahnya tidak lagi sekuat tadi. Dia menatapku dan berkata dengan suara kaku, Kirana, kata-kataku di masa lalu memang keras. Tapi Maya adalah anak keluarga Cakra. Apa kamu benar-benar akan membuatnya memutuskan hubungan dengan keluarga Cakra? Aku berkata, saya tidak akan menolak kunjungan hukum. Tapi jika ada yang mengatakan kata-kata seperti dulu padanya, saya akan segera mengajukan pembatasan. Wajahnya memburuk, kenapa kamu begitu waspada padaku? Matanya memerah. Entah karena marah atau menyesal. Dulu aku juga demi rumah ini. Yang ingin Anda lindungi adalah citra keluarga Cakra, bukan aku dan Maya. Dia mundur setengah langkah karena kata-kataku. Baskara menopangnya. Aku menarik tangan Maya dan berjalan menuju mobil. Maya hanya sekali menoleh ke arah Baskara dan berkata dengan suara kecil, Mama, apa Papa sedih? Aku berjongkok dan merapikan topinya. Mungkin saja. Lalu, kita kembali menemaninya. Aku mengelus wajahnya. Maya, hanya karena orang lain sedih, bukan berarti kita harus kembali ke tempat yang membuat kita sedih. Dia berpikir serius, lalu mengangguk. Aku mengerti. Aku memeluknya. Di dalam mobil, Ratna menyerahkan dokumen terakhir padaku. Selamat, Kirana. Aku tersenyum, terima kasih. Selanjutnya akan kembali ke Prancis? Ya. Ada pekerjaan pasca pameran Anumerta yang harus diselesaikan, dan pengobatan Maya juga harus dilanjutkan. Presdir Baskara mungkin masih akan meminta rujuk. Aku melihat keluar jendela. Kota setelah hujan terlihat sedikit asing. Itu urusannya. Malam hari setelah bercerai, sebuah pesan yang sangat panjang datang dari Baskara. Dia menulis bahwa ia kembali ke villa dan melihat lagi kamar anak. Dia baru sadar di sana ada banyak gambar keluarga bertiga yang digambar Maya. Di setiap gambar, Papa selalu berdiri jauh. Dia menulis bahwa ia telah bersalah padaku, juga bersalah pada anak. Jika ada kesempatan, ia ingin belajar dari awal bagaimana menjadi suami dan ayah. Aku selesai membacanya, tetapi tidak membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak perlu. Penyesalan yang terlambat tidak dapat mengubah luka yang sudah terjadi. Keesokan harinya, aku membawa Maya ke bandara. Kali ini barang bawaan lebih sedikit, tidak ada lagi ketergesa-gesaan dan kesedihan. Sebelum naik, Budi datang. Dia menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen padaku. Nyonya Kirana, Tuan Baskara meminta saya untuk memberikannya. Saat dibuka, isinya adalah surat pengalihan hak dan konfirmasi atas proyek kerja sama masa lalu antara Grup Cakra dan Galeri Kembang Pagi. Tanda tangan Baskara sudah ada di sana. Budi berkata, Tuan Baskara bilang, ini semua seharusnya milik Anda. Aku menerima dokumen itu. Tolong sampaikan terima kasihku. Budi ragu-ragu. Tuan juga bilang, dia akan menunggu. Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Budi, tolong sampaikan padanya. Jangan menunggu, karena tidak akan datang.
Budi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Aku menarik tangan Maya menuju pemeriksaan keamanan. Sambil melompat-lompat, ia tiba-tiba bertanya, "Mama, kali ini kita pulang ke rumah?" Aku melihat ke koridor terang di depan dan tersenyum. "Ya, ke rumah kita." Aku tidak menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada yang menatapku. Setelah kembali ke Prancis, kehidupan secara bertahap memiliki tatanan baru. Aku mengantar Maya ke taman kanak-kanak. Awalnya ia tegang, menggenggam tanganku erat dan tidak mau berbicara. Tetapi kemudian, ia punya teman baru, dan di gerbang ia akan berjinjit menciumku dan berkata, "Mama, sampai jumpa nanti sore." Siang hari, aku bekerja di galeri dan studio restorasi. Respon pameran Anumerta ibuku bagus, beberapa institusi mengajukan proposal untuk tur pameran. Dulu reaksi pertamaku saat mendengar kesempatan seperti ini adalah, coba tanya dulu apakah Baskara punya waktu. Apa keluarga Cakra akan keberatan? Ibu mertua mungkin tidak suka aku tampil di depan umum. Sekarang, aku hanya bertanya pada diri sendiri. Mau, bisa, berharga? Jawabannya adalah, mau, bisa, berharga. Galeri Kembang Pagi mendaftarkan cabang baru di Prancis. Aku menempatkan nama ibuku di baris pertama, dan namaku di baris kedua. Ardi tertawa dan berkata, akhirnya Kirana mau menempatkan dirinya kembali dalam hidupnya. Aku juga tertawa. Ya, posisi yang cukup mencolok, kan? Kabar dari Indonesia sesekali terdengar. Shinta dibatalkan kontraknya oleh agensi hiburan, dan beberapa merek yang sedang dalam negosiasi dengannya semua menarik diri. Dia mencoba memposting permintaan maaf yang panjang, tetapi setiap kata dan kalimatnya dibongkar kebohongannya oleh netizen. Hartati menjadi jauh lebih pendiam. Kudengar ia mulai menjalani konseling psikologis. Tidak lagi menyebut-nyebut citra keluarga Cakra di depan umum. Dan Baskara menjadi sangat sibuk. Grup Cakra menderita kerugian yang tidak sedikit akibat gejolak opini publik itu. Dewan direksi sangat tidak puas dengan penilaian pribadinya, dan ia menghabiskan waktu lama untuk menstabilkan situasi. Dia mengikuti perjanjian dan secara teratur melakukan panggilan video dengan Maya. Awalnya Maya juga tidak banyak bicara, dan dia tidak memaksanya. Hanya bertanya melalui layar. Hari ini gambar apa? Makan apa? Batuk tidak? Suatu kali, Maya menggambar pemandangan pantai dan menunjukkannya padanya. Baskara menatap lama di seberang layar dan berkata dengan suara pelan, "Bagus sekali. Mama yang ajari, ya?" Dia sedikit tercekat. Mama memang selalu orang yang hebat. Maya mengangguk. Aku tahu. Aku duduk di samping merapikan materi, tidak ikut campur. Saat panggilan akan berakhir, Baskara memanggilku. Kirana. Aku mengangkat mata. Apa? Bulan depan aku ada perjalanan dinas ke sana, bolehkah aku bertemu Maya? Kirimkan jadwalmu ke pengacara Ratna, akan diatur sesuai perjanjian. Dia tersenyum pahit. Sekarang kamu bahkan tidak mau berbicara lebih dari satu kalimat denganku. Aku tidak menyangkal. Baskara, kita sekarang hanya hubungan mengasuh anak bersama. Dia terdiam lama. Aku tahu. Setelah panggilan terputus, Ardi mendekat dengan kopi. Dia masih belum menyerah, ya. Mungkin saja. Dan kamu. Aku melihat keluar jendela. Maya sedang mengejar gelembung sabun di taman dan tertawa keras. Aku berkata, aku sudah tidak punya kebiasaan menoleh ke belakang lagi. Ardi mengangkat gelasnya. Selamat. Aku menyentuh gelasnya dengan ringan. Suara kling terdengar seperti awal yang baru. Saat musim semi tiba, lokasi pertama tur pameran lukisan ditetapkan di sebuah kota tepi laut. Pada hari pembukaan, Maya mengenakan gaun putih dan berlari-larian di dalam ruang pameran. Saat aku mengingatkannya untuk sedikit tenang, ia menoleh dan membuat wajah lucu padaku. Sinar matahari masuk dari atap, menyinari lukisan ibuku, dan juga menyinari tanganku. Bekas cincin di jari manis sudah hampir tidak terlihat lagi. Seseorang bertanya padaku, Nona Kirana, apa tema pameran Anda selanjutnya? Aku berpikir sejenak dan menjawab, setelah restorasi. Pihak seberang sepertinya tidak mengerti. Aku tersenyum dan menjelaskan, tidak semua kerusakan bisa kembali ke keadaan semula. Beberapa retakan, dengan dibiarkan terlihat, justru bisa membuat sebuah karya memasuki tahap baru. Sama seperti manusia. Aku bukan lagi istri keluarga Cakra. Bukan lagi wanita yang dipaksa meminta maaf di pesta makan malam dan diminta untuk mengalah. Bukan lagi istri yang hanya menunggu suaminya pulang. Aku adalah Kirana, ibu Maya, dan penanggung jawab Galeri Kembang Pagi. Seorang manusia yang akhirnya berhasil membawa dirinya keluar dari kesalahan.
Setelah pembukaan selesai, sebuah pesan datang dari Baskara. Hanya satu kalimat, Kirana, aku melihat siaran langsungnya. Kamu luar biasa. Aku menatap tulisan itu, hatiku sangat tenang. Dan membalas, terima kasih. Kamu juga, jadilah ayah yang baik untuk Maya mulai sekarang. Setelah waktu yang lama, hanya satu kata baik yang kembali darinya. Tidak lagi memaksa, tidak lagi meminta rujuk. Mungkin dia juga akhirnya sadar. Pintu yang sudah tertutup, tidak akan terbuka hanya karena penyesalan. Malamnya, aku membawa Maya ke pantai. Dia melepas sepatunya dan menginjak pasir, bertanya padaku, Mama, kita akan selalu bersama? Ya. Lalu Papa? Papa akan berada di tempat yang seharusnya. Dia tampak antara mengerti dan tidak mengerti. Bukan di rumah kita? Aku berjongkok dan membersihkan pasir di kakinya. Maya. Tidak semua orang yang mencintai Maya harus tinggal di rumah yang sama. Tapi orang yang benar-benar mencintai Maya, tidak akan membuat Maya takut, atau membiarkan Maya menanggung kesedihan orang dewasa. Maya memeluk leherku. Mama, aku tidak takut lagi. Mataku sedikit menghangat. Baguslah kalau begitu. Angin laut bertiup, mercusuar di kejauhan berkedip-kedip. Aku memeluk putriku, menatap pasang surut air laut. Ada orang yang datang dan pergi seperti ombak. Ada luka yang seperti jejak kaki di pasir, meskipun dulu sangat dalam. Angin akan meniupnya hingga perlahan-lahan menjadi dangkal. Aku tidak akan berterima kasih pada luka-luka itu. Tetapi aku sangat berterima kasih pada diriku sendiri, yang akhirnya berhasil membawa anakku pergi.